Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Ya. Baik Bapak, lanjutkan kembali pertemuan yang kedua. Bab yang kedua mengenai gerak, ya, benda ya. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan ya anak-anakku bisa ya memahami. Yang pertama yaitu mendefinisikan tentang gerak benda, yang kedua membedakan gerak benda menurut keadaannya dan menurut lintasannya, yang ketiga mendeskripsikan karakteristik ya gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat GLBB. Yang keempat mendeskripsikan kecepatan sebagai jarak tempuh tiap satu satuan waktu. Yang kelima mendeskripsikan percepatan sebagai perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Dan yang keenam yaitu menjelaskan hukum Newton 1 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang pertama yaitu mengenai definisi daripada gerak ya. Jadi yang dikatakan dengan gerak yaitu sebuah perubahan keadaan atau tempat dari suatu benda pada titik kesetimbangan awal. Benda yang dikatakan bergerak jika benda tersebut berpindah kedudukan pada benda lainnya, baik pada perubahan yang mendekat ataupun yang menjauh. Secara sederhana, gerak bisa berarti perpindahan posisi. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi benda bergerak yaitu luas area, bentuk benda, berat benda, kondisi benda yang dilalui. Ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai macam-macam gerak. Jadi gerak ini ada 3 macam. Ada yang dikatakan gerak semu atau relatif, gerak ganda, dan yang ketiga yaitu gerak lurus. Yang pertama gerak semu atau relatif. Ya. Yang dikatakan gerak semu itulah disebut juga dengan gerak relatif ya, yaitu gerak yang bersifat seakan-akan bergerak atau tidak sebenarnya, atau dikatakan juga dengan ilusi. Contohnya, benda-benda yang ada di luar kendaraan mobil pada saat mobil melaju, seolah benda yang di luar ini bergerak padahal kendaraanlah yang bergerak. Kemudian yang kedua, bumi yang berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun dilihat dengan biasa saja, kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu gerak ganda. Yang dikatakan dengan gerak ganda yaitu suatu gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap sebuah benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, seorang bapak tua melemparkan puntung rokok dari dalam keluar kereta api. Pada saat berjalan di dalam KRL tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap kereta api, gerak terhadap bapak-bapak tua, dan gerak terhadap tanah ya atau bumi. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu gerak lurus ya. Nah, gerak lurus ini jenisnya ada 2 macam. Ada yang dinamakan gerak lurus beraturan atau yang disingkat GLB, yaitu suatu gerak benda yang lurus ya lintasannya, yang beraturan dengan suatu kecepatan yang tetap dan stabil. Contohnya, kereta melaju dengan suatu kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Kemudian yang kedua, mobil di jalan tol dengan suatu kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat GLBB, yaitu suatu gerak benda yang tidak beraturan dengan suatu kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya, pada gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap rumah ke lantai. Kemudian yang kedua, mobil yang bergerak di jalan lurus ya, dari mulai ya sampai dengan berhenti. Kemudian yang ketiga, pada kehidupan sehari-hari sering sekali kita melihat benda bergerak karena adanya suatu gravitasi bumi ya. Nah, ini gambaran daripada grafik ya gerak lurus beraturan ya. Kemudian yang kedua ini adalah grafik daripada gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB ya. Nah, kalian bisa perhatikan mengenai
grafik tersebut yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan, karena garis pada grafik lurus itu menunjukkan bahwa percepatannya tetap, ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan, yaitu untuk menghitung rumus jarak. Untuk menentukan sebuah jarak, kamu dapat menggunakan rumus jarak, yakni seperti di bawah ini, ya, yaitu S sama dengan T dikali V, ya. S besar itu adalah simbol dari jarak, satuannya dalam kilometer, T kecil waktu tempuh, satuannya dalam jam, dan pi kecil itu adalah simbol dari kecepatan, satuannya dalam kilometer per jam, ya. Anak-anak jangan sampai lupa, yaitu mengenai pengubahan satu satuan ke satuan yang lain, ya, dari 7 tangga tingkatan yang sudah dijelaskan atau yang sudah dibahas di kelas 7, ya, itu loh. Kalau masih ada yang belum paham, ya, atau yang lupa, tolong bisa dibuka kembali materi mengenai translate satu satuan ke satuan yang lain, ya, atau pengubahan dari satu satuan ke satuan yang lain, karena itu merupakan dasarnya, ya, fisika, ya, gitu loh. Jadi harus betul-betul anak-anak pahami, karena itu terus akan dipergunakan untuk kelas jenjang-jenjang berikutnya, ya, gitu loh. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai pengertian kecepatan dan rumus, ya. Jadi yang dikatakan dengan kecepatan itulah merupakan besaran vektor, ya, jangan sampai lupa kalau besaran vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan satuan yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah, ya. Dan besar dari vektor ini disebut juga dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon, ya. Ingat dalam materi, ya, besaran dan satuan di kelas 7 bahwa dalam sistem internasional satuan terbagi menjadi 2, ada MKS dan CGS, ya. Nah, untuk yang pertama MKS ini adalah, ya, kepanjangan dari M-nya itu adalah meter, K-nya itu adalah kilogram, dan S-nya itu adalah sekon, ya. Meter kita ketahui adalah merupakan satuan dari besaran panjang, K-nya kilogram merupakan satuan dari besaran massa, dan S-nya itu adalah merupakan satuan dari besaran waktu, ya. Nah, kemudian satu lagi ada yang dinamakan dengan CGS. Kalau CGS cm, gram, dan sekon, ya. Nah, Bapak lanjutkan untuk rumus kecepatan, jarak, dan waktu, ya. Untuk rumus kecepatan, ya, yang dilambangkan dengan V itu adalah sama dengan S, ya, per T kecil, ya. Nah, jaraknya berarti S itu sama dengan T dikali V, dan untuk waktunya T sama dengan S per Pi, ya. Nah, untuk keterangan lebih detailnya bisa dilihat pada tayangan di bawahnya. Jadi sekali lagi, kalau V itu adalah merupakan simbol dari kecepatan, ya. Nah, satuannya yaitu dalam kilometer per jam, ya. Kemudian S-nya yaitu simbol dari jarak, satuannya dinyatakan dalam kilometer, dan T-nya itu adalah waktu tempuh yang satuannya dalam jam, ya. Nah, diingat-ingat sekali lagi satuannya, ya, terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Jadi kalau misalnya di dalam soal diminta satuannya untuk V itu adalah kilometer per jam, berarti S-nya jaraknya harus dalam kilometer, T-nya waktu tempuhnya itu dalam jam. Tapi kalau misalnya V-nya diminta dalam meter per sekon, berarti S-nya itu jaraknya adalah dalam meter, T-nya waktu tempuhnya itu dalam sekon atau detik, ya. Nah, baik, yang berikutnya yaitu mengenai, ya, rumus kecepatan rata-rata. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata, ya, jika diketahui, ya, lebih dari satu kecepatannya, itu akan dihitung, rumusnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, dalam, ya, kehidupan sehari-hari, ya, dapat kita menerapkan rumus untuk menghitung daripada kecepatan rata-rata. Sebagai contoh dalam tayangan yang anak-anak bisa lihat, ya. Sebagai contoh misalnya di sini Andi mengendarai motor dari rumah ke kantor yang jaraknya sekitar 25 km.
dengan waktu tempuh 2 jam. Ya. Nah, maka berapakah kecepatan dari motor Andi tersebut? Nah, itu kalau kita lihat dari soal yang diketahui, ya, yang pertama S-nya jarak tempuhnya itu adalah 25 km, T-nya 2 jam. Ya, jadi kalau yang ditanyakan itu adalah kecepatannya, maka ya kalau kalian lihat satuannya itu sudah sama semua. Nah, kalau sudah sama semua, tinggal kita masukkan saja. Jangan sampai lupa kalau untuk mencari kecepatan rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Berarti ya akan diperoleh 25 dibagi 2, itu kecepatannya dihasilkan 12,5 km per jam, ya. Nah, itu ya anak-anak, ya. Nah, yang terakhir Bapak lanjutkan yaitu mengenai ya gaya yang bekerja pada ya 2 benda atau lebih, ya. Nah, ini diteliti oleh seorang fisikawan atau seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton, ya. Nah, Sir Isaac Newton ya terkenal dengan hukum Newtonnya yang ya terdiri atas 3 macam, ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini Bapak hanya membahas hukum Newton 1, ya. Bunyi daripada hukum Newton 1 yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Ya, jadi jika resultan gaya ini adalah gaya total yang bekerja pada 2 benda atau lebih. Pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam itu akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Nah, dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 itu dapat ditulis ya sigma. Ya, itu seperti huruf E yang terbalik ya ke sebelah kanan itu dibacanya sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah, ya. Jumlah gaya yang bekerja atau resultan gaya itu sama dengan 0. Nah, ya, untuk menerapkan hukum Newton 1 ya bisa dilihat pada contoh soal seperti yang anak-anak lihat di dalam tayangan, ya. Nah, apabila diketahui misalnya massa sebuah benda yang dilambangkan dengan M kecil 6 kg, ya. Kemudian ya, yang kedua yaitu percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G. Percepatan gravitasi yang dilambangkan G, ya, jangan sampai lupa anak-anak, itu merupakan nilai yang bersifat konstan, ya, atau tetap. Jadi apabila di dalam soal tidak dicantumkan, ya, anak-anak nggak usah bertanya lagi, itu karena merupakan nilai tetapan atau nilai konstanta yang besarnya adalah 10 meter per sekon persegi atau kuadrat, ya. Itu loh. Dari hasil penelitian sebenarnya tidak tepat di angka 10 meter per sekon persegi, tapi 9,8. Tapi ini dibuat satu kesepakatan, yaitu dibulatkan yaitu ke 10 meter per sekon persegi, ya. Nah, sama halnya ya untuk ya rumus ini jangan sampai lupa, jangan sampai anak-anak terburu-buru untuk mengerjakan, dilihat terlebih dahulu satuannya sudah sama atau belum. Nah, kalau seandainya sudah sama seperti ini, ya, masanya M-nya itu dalam kilogram, percepatan gravitasinya dalam meter per sekon persegi. Nah, silakan langsung kalian hitung, ya. Untuk ya W ini adalah merupakan simbol dari berat, ya. W besar ini adalah simbol dari ya berat, ya, yang satuannya itu dinyatakan dalam ya Newton, ya, atau kilogram dikali meter per sekon persegi, ya, itu akan diperoleh ya 60 Newton, ya. Nah, itu saja anak-anakku untuk pertemuan yang
kedua mengenai gerak benda, ya. Barangkali masih ada yang kurang jelas atau yang masih belum paham, boleh anak-anakku untuk bertanya secara pribadi langsung ke Bapak, baik itu melalui WA ataupun telepon, ya. Itu saja. Jangan lupa sebelum Bapak tutup, ya, untuk mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak publish, ya. Segera kerjakan, jangan sampai nanti terlewat, ya. Itu saja, ya, yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan yang kedua hari ini. Tetap dalam keadaan sehat, ya, selalu makan makanan bergizi, ya, dan tetap lakukan aktivitas olahraga dengan secara teratur, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.